Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Ahibati fillah, azzana wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan belajar kita, kajian kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada Ghazwat Banil Mustaliq, perang Banil Mustaliq atau perang Al-Muraisi'. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang Ghazwatul Ahzab, perang Al-Ahzab, dan juga perang Bani Quraidah. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-an la yaghzunana bal nahnu naghzuhum. Mulai saat ini mereka tidak akan memerangi kami, akan tetapi sebaliknya kamilah yang akan kemudian memerangi mereka. Inilah sebuah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin, yang menunjukkan betapa kekuatan kaum muslimin saat ini telah diakui oleh Jaziratul Arab, dan bagaimana kemuliaan kaum muslimin telah sampai kepada seluruh penjuru Jaziratul Arab, dan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu disegani setelah perang-perang tersebut. Haibati fil azzallahu wa iyyakum, pada tahun ke-6 Hijriyah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada mimpi beliau bahwa beliau bersama dengan kaum muslimin mereka memasuki Makkah, kemudian tawaf di sekeliling Ka'bah, melaksanakan ibadah umrah, dan mereka berakhir dengan tahallul. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergembira, dan mereka menyangka bahwa mereka akan mampu, mereka akan bisa untuk memasuki Al-Masjidil Haram pada tahun tersebut. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwa beliau hendak pergi menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah, dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera bergegas untuk bersiap-siap, kemudian berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk tidak membawa perlengkapan perang, karena yang akan mereka lakukan bukanlah berperang melawan orang-orang kufar Quraisy, akan tetapi mereka hendak beribadah, melaksanakan ibadah umrah. Maka tidak ada dari seorang pun mereka yang membawa persenjataan perang kecuali hanya senjata yang biasa dibawa oleh seorang musafir, hanya sekedar pedang yang masuk rapi dalam sarungnya. Tidak ada yang membawa tombak, tidak ada yang membawa an-nabilah atau yang dilemparkan, tidak ada yang membawa panah ataupun perlengkapan-perlengkapan perang lainnya. Haibati fil a'zallahu wa iyyakum, mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, dan mereka bergembira akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpi dari nabinya bil haqq, dengan penuh kebenaran.
La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram dengan rasa aman dan kalian akan menggundul kepala kalian atau mencukur rambut kalian. Mereka bergembira dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. La takhafun, kalian tidak akan dihantui oleh ketakutan. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah itu fathan qariba, pembebasan yang begitu dekat, pembukaan yang begitu dekat. Maka mereka, Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat beliau, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, berjalan meninggalkan Madinah. Dan Nabi SAW sebelumnya sudah terlebih dahulu mengajak orang-orang sekitar Madinah, orang-orang Arab di sekitar Madinah untuk ikut keluar melaksanakan ibadah umrah bersama dengan beliau. Menunjukkan bahwa Nabi SAW keluar dari Madinah menuju Mekah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah, bukan untuk berperang melawan orang-orang Quraisy maupun melawan orang-orang kafir lainnya. Yang diinginkan oleh Nabi SAW hanyalah melaksanakan ibadah umrah. Akan tetapi mereka, orang-orang kufar di sekitar Madinah, mereka tidak ikut bersama dengan Nabi SAW. Mereka lambat untuk ikut bersama dengan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW hanya berjalan bersama dengan para sahabat beliau, yang kurang lebih jumlah mereka ada sekitar 1.400 atau 1.500 orang. Nabi SAW bersama dengan para sahabat-sahabat beliau. Ahibati fil azza wa iyyakum, sesampainya beliau SAW di miqat ahli Madinah, yaitu Dzul Hulaifah, kalau saat ini lebih terkenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, miqat atau tempat mengambil ihramnya penduduk Madinah atau orang-orang yang melewati tempat tersebut, yaitu di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membawa hadi, untuk membawa hewan sembelihan, kemudian memberikan tanda kepada masing-masing hewan tersebut bahwa ini merupakan sembelihan milik fulan, ini sembelihan milik fulan, dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW mengirimkan seorang mata-mata dari kabilah Khuza'ah yang bernama Busr bin Sufyan untuk memata-matai pergerakan orang-orang kufar atau orang-orang kufar Quraisy maupun sekutu-sekutu mereka. Dan ketika Nabi SAW telah sampai di sebuah daerah yang disebut dengan Asfan, datanglah Busr bin Sufyan mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasannya sekutu orang-orang Quraisy dari Al-Ahabish. Al-Ahabish adalah beberapa suku yang tinggal di sekitar Gunung Hubash. Mereka merupakan sekutu dari orang-orang kufar Quraisy. Mereka telah dikumpulkan oleh Ka'ab bin Lu'ay untuk menghadang Nabi SAW, agar Nabi SAW tidak sampai di Mekah. Busr bin Sinan mengabarkan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka kemudian Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat-sahabat beliau, dan seperti biasanya Nabi SAW tidak tiba-tiba mengambil keputusan seorang diri. Beliau SAW senantiasa mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari sahabat-sahabat beliau. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita perangi mereka? Apakah kita bunuh
anak-anak, kita tawan anak-anak dan istri-istri mereka, atau apa yang sebaiknya kita lakukan? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kita keluar dari Madinah tidak menginginkan apapun kecuali untuk beribadah, melaksanakan ibadah umrah. Maka menurut pendapatku lebih baik kita melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan ibadah umrah. Tidak kita berpindah haluan untuk berperang, tidak. Akan tetapi kalau seandainya ada sekelompok orang atau siapapun yang mencoba untuk menghalangi kita untuk sampai di Makkah, kita perangi mereka, tidak masalah. Kita berani, kita maju untuk perangi mereka semua. Sehingga kemudian Nabi SAW memutuskan untuk tetap berjalan menuju Makkah dan mengambil jalur lain untuk menghindari peperangan dengan orang-orang Al-Ahabish. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Dan ketika kabar bahwa Nabi SAW telah bertolak menuju Makkah bersama dengan kaum muslimin, kabar tersebut telah sampai pada orang-orang kufar Quraisy, mereka segera mengadakan perundingan. Kemudian mereka menyepakati bahwasannya Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin, mereka semua tidak boleh sampai masuk ke Masjidil Haram. Bagaimanapun caranya, tidak peduli. Yang penting mereka tidak boleh sampai ke Masjidil Haram. Maka kemudian mereka mengirimkan 200 pasukan penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Beliau sebelumnya belum masuk Islam. Mereka kirimkan 200 penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk mencegah Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin. Sesampainya Khalid bin Walid di sebuah tempat yang disebut Dhi Tuwa, di sebuah tempat disebut Dhi Tuwa, Khalid bin Walid melihat pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW sedang melaksanakan salat zuhur. Maka Khalid mengatakan, sekarang ini pasukan kaum muslimin sedang lalai. Mereka tidak perhatian, mereka tidak waspada akan perang. Kalau kita serbu mereka saat ini, maka kita pasti bisa mengalahkan mereka, kata Khalid bin Walid. Sehingga kemudian Khalid bin Walid menyiapkan pasukan untuk menyerbu mereka saat sholat asar nanti. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat tersebut telah menurunkan syariat salatul khauf, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila engkau bersama dengan mereka wahai Muhammad, pasukan kaum muslimin, dan engkau hendak melaksanakan salat, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaknya ada sebagian dari pasukan kaum muslimin yang berjaga dan mereka membawa persenjataan mereka agar menjaga pasukan lain yang sedang melaksanakan salat. Turunlah syariat salat khauf, salat yang dilaksanakan dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, waspada saat peperangan. Maka kemudian Khalid bin Walid pun membatalkan rencananya untuk menyerbu pasukan kaum muslimin, karena ia menyadari bahwa kaum muslimin telah waspada, berjaga-jaga akan penyerbuan terhadap mereka. Sehingga kemudian Hibati fillah azallahu wa iyyakum, Nabi SAW pun selamat dari serbuan tersebut. Dan Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk menunjukkan jalan masuk ke kota Makkah yang mana tidak melalui jalan yang biasanya dilalui oleh orang-orang untuk masuk ke kota Makkah. Khalid bin Walid telah menanti kedatangan Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin di sebuah tempat yang disebut Qura'ul Ghamim
Ini daerah yang biasa dilalui oleh orang-orang ketika mereka hendak masuk ke kota Mekkah. Maka Nabi SAW menyuruh seseorang untuk menunjukkan jalan kepada kaum muslimin masuk ke kota Mekkah melalui jalan yang tidak biasanya, melalui jalan lain selain Qura'ul Ghamim. Dan berjalanlah kemudian Nabi SAW bersama pasukan kaum muslimin melewati tariqan wa'ra, jalan yang begitu sulit untuk dilalui. Mereka melewati celah-celah antara bukit-bukit. Bayangkan, bukit-bukit, celah-celah bukit mereka lalui. Mereka tidak melewati jalan yang biasanya, yang mana terkadang ada saja bahaya-bahaya yang menanti di hadapan mereka, karena mereka terkadang tidak tahu apa yang ada di hadapan mereka, karena ini bukan jalan umum, bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Maka tibalah mereka, pasukan kaum muslimin, di sebuah tempat yang disebut dengan Thaniyatul Mirar. Berhentilah mereka di tempat tersebut, Thaniyatul Mirar. Dan kemudian onta Nabi SAW berhenti di tempat tersebut. Onta Nabi SAW tiba-tiba menunduk dan enggan untuk bangkit. Sehingga kemudian beberapa sahabat Nabi SAW berteriak kepada onta Nabi SAW. Onta tersebut bernama Al-Qaswa. Ontanya Nabi SAW, Al-Qaswa. Mereka meneriaki Qaswa untuk bangkit, akan tetapi onta tersebut enggan untuk bangkit. Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa Al-Qaswa itu tidak mau bangkit bukan karena keinginannya sendiri, akan tetapi ia tertahan oleh malaikat yang dahulu menahan pasukan fil, pasukan bergajah, pasukan Abraha. Para malaikat tersebutlah yang menahan Qaswa untuk bangkit. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatallah illa a'taituhum iyyaha." Tidaklah mereka orang-orang kufar Quraisy meminta kepadaku sebuah rencana atau apapun itu yang bertujuan untuk menghormati hurumatullah, untuk menghormati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan aku kabulkan. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan dan singgah di sebuah tempat di ujung daerah Hudaybiyah. Dan tempat tersebut dari dahulu sampai saat ini masih bernama Hudaybiyah, belum berubah. Di ujung Hudaybiyah tersebut Nabi SAW singgah di sebuah tempat yang terdapat sedikit sumber air, tidak banyak sumber air, sehingga kemudian banyak dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih merasa kehausan karena sedikitnya sumber air yang mereka dapati, sehingga tidak banyak dari air yang bisa mereka dapatkan untuk mereka minum. Kemudian Nabi SAW pun menyuruh salah seorang sahabat untuk menyuruh seorang dari Bani Kinanah. Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk membawa anak panah dan kemudian menancapkan anak panah tersebut di sekitar mata air yang sedikit. Dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan salah satu mukjizat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala pancarkan dari tempat yang ditancapkan tersebut air-air yang begitu banyak, sehingga para sahabat-sahabat Nabi SAW dapat meminum dari mata air tersebut sampai mereka puas. Kemudian saat Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin singgah di daerah Hudaybiyah tersebut, orang-orang kufar Quraisy mereka
didatangi oleh seorang yang bernama Budail bin Waraqa. Budail bin Waraqa adalah seorang dari kabilah Khuza'ah, dan kabilah Khuza'ah itu merupakan kabilah yang merupakan sekutu Bani Hashim. Dahulu merupakan sekutu Bani Hashim, kabilahnya Nabi SAW. Budail bin Waraqa sebelum mendatangi orang-orang kufar Quraisy, mereka Budail dan beberapa orang kawanannya terlebih dahulu mendatangi Nabi SAW. Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi SAW keperluan apa yang hendak Nabi SAW lakukan sehingga mereka keluar sampai di tempat tersebut. Nabi SAW kemudian memberitahukan kepada Budail bin Waraqa bahwasannya kaum muslimin hanya menginginkan ibadah umrah, mereka tidak menginginkan peperangan. Karena sesungguhnya beberapa waktu terakhir ini perang telah menyita banyak sekali waktu, menyita pikiran dan menguras energi termasuk harta dan sumber makanan dari orang-orang kufar Quraisy maupun kaum muslimin. Maka Nabi SAW menawarkan kepada orang-orang kufar Quraisy, sampaikan wahai Budail kepada mereka orang-orang Quraisy, peperangan ini sudah membuat orang-orang Quraisy letih dan mereka kehilangan banyak energi serta bekal makanan. Kalau mereka mau kami memberikan bantuan untuk mereka, kami akan berikan. Yang penting kami bisa masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Kami ingin melaksanakan ibadah umrah. Kalau mereka menginginkan hal tersebut, kami akan berikan. Dan kalau mereka mau melaksanakan ibadah umrah bersama dengan kami, ahlan wa sahlan, ayo kita lakukan bersama. Akan tetapi kalau mereka hanya menginginkan peperangan, yang mereka inginkan hanyalah pertumpahan darah, maka kami tidak dapat mengelak. Kami pun akan melawan mereka. Maka kemudian Budail bin Waraqa bersama dengan kawanannya pergi menemui orang-orang kufar Quraisy dan mengabarkan kepada Nabi dan mengabarkan kepada orang-orang Quraisy apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian orang-orang kufar Quraisy mengirimkan seorang yang bernama Mukris bin Hafs. Mereka mengirimkan Mukris bin Hafs untuk berunding bersama dengan Nabi SAW, menanyakan kepada Nabi SAW kebenaran kabar yang disampaikan oleh Budail. Ketika Nabi SAW melihat kedatangan Mukris bin Hafs, Nabi SAW mengatakan, "Hadza rajulun ghadir." Ini adalah orang yang berkhianat. Ini adalah orang yang berkhianat. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Mukris ibn Hafs persis apa yang disampaikan oleh beliau kepada Budail bin Waraqa. Dan pulanglah Mukris bin Hafs kepada orang-orang kufar Quraisy. Akan tetapi mereka orang-orang kufar Quraisy belum puas dengan apa yang disampaikan oleh Mukris. Maka kemudian maju salah seorang dari mereka yang bernama Hulais bin Alqamah. Hulais bin Alqamah, ia berasal dari kabilah Kinanah dan ia merupakan Sayyidul Ahabish, pembesarnya orang-orang Ahabish, sekutu kufar Quraisy. Berjalanlah Al-Hulais bin Alqamah menemui Nabi SAW di daerah Hudaybiyah. Nabi SAW ketika melihat kedatangan Al-Hulais ibn Alqamah, Nabi SAW mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, ini orang yang begitu mengagungkan hewan sembelihan, maka perlihatkanlah kepadanya hewan sembelihan yang telah kita siapkan. Maka mereka pun pasukan Nabi SAW memperlihatkan hewan-hewan yang telah mereka bawa dari Madinah untuk mereka sembelih.
Sehingga kemudian ketika Al-Hulais bin Alqamah melihat hewan sembelihan tersebut, ia pun mengatakan, sungguh yang kaum muslimin inginkan bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah ibadah. Mereka tidak menginginkan peperangan. Maka tidak pantas orang-orang kufar Quraisy untuk menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari ibadah tersebut. Pulanglah kemudian Al-Hulais bin Alqamah kepada orang-orang kufar Quraisy dan menyampaikan kepada mereka orang-orang kufar Quraisy persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Budail bin Waraqa maupun kepada Mukris bin Hafs. Orang-orang kufar Quraisy pun belum tenang. Mereka belum puas dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hulais bin Alqamah. Sehingga maju salah seorang di antara mereka, yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia mengatakan bahwa ia merupakan utusan yang ulung. Ia pernah diutus untuk berjumpa dengan Kaisar, Raja Romawi. Ia juga pernah diutus untuk berjumpa dengan Kisra, Raja Persia. Ia pun pernah diutus untuk berjumpa dengan An-Najasyi, Raja Habasyah. Berjalanlah ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hal yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi persis apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Budail bin Waraqa maupun Al-Hulais bin Alqamah ataupun Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sama persis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Maka Urwah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kufar Quraisy tidak akan rela engkau masuk ke kota Mekkah dan akan terjadi pertumpahan darah, dan kaummu, mereka para sahabat-sahabatmu, mereka akan meninggalkan engkau wahai Muhammad, kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Akan tetapi Urwah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat sahabat-sahabat beliau di sekelilinginya, Urwah melihat pengagungan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, pengagungan yang tidak biasanya, pengagungan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat raja kepada raja-raja mereka. Urwah melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga beliau. Al-Mughirah bin Syu'bah senantiasa menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, mereka akan berebut bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah pun, mereka akan memperebutkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan menempelkan ludah tersebut kepada sekujur badan mereka, mengalap berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kemudian melawan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, membantah apa yang dikatakan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan beliau. Abu Bakar mengusir Urwah bin Mas'ud dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud bahwasannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk setia menolong dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Urwah bin Mas'ud pun pulang ke Mekah menemui orang-orang kufar Quraisy, dan ia mengatakan kepada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisar fi mulkihi wan Najasyi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumihi qat mithla Muhammadin fi ashabihi." Wahai orang-orang Quraisy, aku telah mendatangi Kisra di kerajaannya, aku telah mendatangi Kaisar di kerajaannya, dan aku telah mendatangi An-Najasyi di kerajaannya, dan aku tidak pernah melihat, kata Urwah Ats-Tsaqafi, seorang raja yang memiliki kedudukan begitu tinggi pada kaumnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingginya kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya. Walaqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada farau ra'yakum. Aku melihat sebuah kaum yang tidak akan pernah terima akan tawaran apapun untuk membela nabinya. Maka silakan kalian lihat sendiri bagaimana pendapat yang akan kalian ambil, keputusan apa yang akan kalian ambil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan utusan untuk menemui orang-orang kufar Quraisy. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena Utsman bin Affan masih memiliki beberapa kerabat dari orang-orang Quraisy, berharap bahwa Utsman bin Affan tidak akan dicelakai oleh mereka orang-orang kufar Quraisy. Bayangkan Utsman bin Affan begitu beraninya seorang diri menghampiri orang-orang kufar Quraisy yang mana mereka adalah musuh Islam, musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah Utsman bin Affan untuk menemui orang-orang kufar Quraisy, sehingga sampailah beliau di daerah Baldah, berjumpa dengan Usamah bin Sa'id ibn al-As. Kemudian Usamah bin Sa'id ibn al-As memuliakan Utsman bin Affan, tidak melukai Utsman bin Affan sedikit pun. Dan mereka, Usamah bin Sa'id bin al-As dan kawanannya, justru menawarkan kepada Utsman untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, menawarkan kepada Utsman dan menjamin keselamatan terhadap Utsman. Akan tetapi Utsman bin Affan menolak untuk bertawaf. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin aku bertawaf sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terkepung, masih tertahan di daerah Hudaybiyah. Aku tidak akan tawaf sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Dan begitu lama Utsman ibn Affan tertahan di orang-orang kufar Quraisy, sehingga kemudian tersebar kabar bahwa Utsman ibn Affan telah terbunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Sampailah kabar tersebut di kalangan kaum muslimin, sampai kabar tersebut di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan nanti selepas Isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kita tentang peristiwa Al-Hudaybiyah. Ahibati fil azan wa huwa iyyakum. Setelah begitu lama tidak ada kabar kembalinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga kemudian muncul gosip, muncul sebuah isu di tengah kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah terbunuh. Ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa kami tidak akan pergi sampai kami memerangi mereka orang-orang kufar Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para kaum muslimin untuk membaiat
mengambil janji setia dari pasukan kaum muslimin untuk menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memerangi orang-orang kufar Quraisy. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah meridai mereka, orang-orang yang telah membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau Muhammad di bawah pohon. Maka para kaum muslimin diawali oleh seorang yang bernama Abu Sinan Al-Asadi radhiyallahu an, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti oleh semua kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 1.400 sampai 1.500 orang. Dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan beliau sendiri sembari mengatakan, hadza an Utsman, ini merupakan baiat dari Utsman, menandakan bahwa Utsman pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian tidak lama setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muncul kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian kaum muslimin mengatakan, mengira bahwa Utsman telah selesai melakukan umroh. Ia enak tawaf sendirian tanpa kaum muslimin yang lainnya. Utsman pun kemudian mengatakan, sungguh buruk prasangka kalian, sungguh buruk apa yang kalian kira. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Nabi SAW tertahan di Hudaybiyah selama 1 tahun, selama itu pula aku tidak akan pernah mengelilingi Ka'bah sampai aku melihat Nabi SAW tawaf, baru kemudian aku akan tawaf bersama dengan beliau. Maka para kaum muslimin pun mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamuna billah wa ahsanuna dhannan. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling berhusnudzan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengira Utsman akan tawaf sendirian. Sebagian kaum musliminlah yang mengira hal tersebut. Hebati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian orang-orang kufar Quraisy mereka mengirimkan seorang utusan untuk berunding bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah Suhail bin Amr. Dikirimkan oleh orang-orang kufar Quraisy untuk mengadakan diskusi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan Suhail bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, qad sahula lakum min amrikum, sungguh perkara kalian akan mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa optimisme bahwa perkara kalian, perkara kaum muslimin akan mudah ketika mereka orang-orang kufar Quraisy mengirimkan seorang Suhail bin Amr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aradal qaumus sulha hina ba'athu hadzal rajul. Sesungguhnya orang-orang kufar Quraisy menginginkan perdamaian ketika mereka mengirimkan orang ini. Dan kemudian terjadi perundingan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr, sehingga timbullah kesepakatan atau terjalinlah kesepakatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Suhail bin Amr yang berisi 4 poin. 4 poin tersebut adalah, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin tidak boleh melanjutkan perjalanan mereka, tidak boleh melanjutkan perjalanan ibadah mereka pada tahun tersebut. Mereka harus kembali ke Madinah. Dan pada tahun berikutnya kalau mereka hendak datang, orang-orang kufar Quraisy akan mengizinkan mereka
bila mereka datang tidak membawa senjata kecuali senjata seorang musafir, dan mereka hanya diperbolehkan untuk tinggal di Makkah selama 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu, hanya untuk melaksanakan umroh kemudian pulang. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah gencatan senjata antara pasukan kaum muslimin dan juga pasukan orang-orang kufar Quraisy selama 10 tahun. Tidak boleh terjadi peperangan antara kedua pasukan. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah barang siapa dari kabilah Arab yang ingin bersekutu dengan Muhammad, dengan Nabi SAW, maka tidak boleh untuk dihalangi. Dan kabilah manapun yang ingin bersekutu dengan Quraisy pun tidak boleh dihalangi. Mereka bebas untuk menentukan dengan siapa mereka akan bersekutu. Dan poin yang keempat adalah barang siapa dari orang-orang muslimin yang ia telah datang ke Mekah, maka tidak boleh untuk diambil kembali ke Madinah. Sebaliknya, orang-orang muslimin yang datang ke Madinah dari Mekah harus dikembalikan ke Mekah apabila ia pergi ke Madinah tanpa seizin walinya. Maka harus dikembalikan ke Mekah. Orang-orang muslimin yang mereka pergi ke Mekah, mereka tidak boleh dikembalikan ke Madinah, tapi orang-orang muslimin yang dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Orang-orang kufar Quraisy, mereka mengutus Suhail bin Amr, dan mereka berpesan kepada Suhail bin Amr untuk jangan sampai Muhammad dan kaum muslimin mereka bisa melanjutkan umroh mereka pada saat ini, agar jangan sampai terdengar di telinga orang-orang di Jazirah Arab bahwa Muhammad berhasil memasuki Mekah dengan perjuangan mereka secara paksa, mengalahkan orang-orang kufar Quraisy. Jangan. Oleh karenanya Suhail bin Amr menyaratkan kepada Nabi SAW, di antara poin perjanjiannya, bahkan poin perjanjian yang pertama adalah Nabi SAW dan kaum muslimin tidak boleh melanjutkan ibadah mereka pada tahun tersebut. Kalau kita lihat 4 poin perjanjian Hudaybiyah, kira-kira kaum muslimin dengan poin-poin perjanjian tersebut untung atau buntung? Kalau kita lihat, udah jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, udah bawa hewan sembelihan, nggak boleh lanjut, nggak boleh perang 10 tahun. Orang-orang kafir mau bersekutu dengan Quraisy, kita tidak boleh mencegah. Orang-orang muslimin yang sudah di Mekah tidak boleh kita ambil. Orang-orang muslim yang di Madinah harus kita kembalikan ke mereka. Kira-kira sekilas kalau kita lihat 4 poin perjanjian tersebut, kemaslahatan untuk kaum muslimin atau justru keburukan? Kaum muslimin untung atau buntung? Antum yang kira-kira kalau dalam posisi perjanjian tersebut, menurut antum semua kira-kira kaum muslimin itu dapat maslahat atau justru keburukan? Kebaikan atau keburukan? Keburukan menurut pandangan sekilas kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat poin dari perjanjian tersebut, Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'ala batil?" Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Nabi mengatakan, "Bala, ya, tentu." Umar pun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Yang terbunuh di antara kita akan masuk surga dan yang terbunuh di antara mereka akan masuk neraka. Iya, betul.
Falimad daniyah fi dinina. Mengapa kita rela untuk merendahkan diri kita dalam agama ini? Umar yang terkenal keras di dalam kebenaran. Seakan-akan beliau menunjukkan ketidakrelaan beliau dengan poin-poin perjanjian tersebut. Nabi SAW hanya mengatakan, Umar, laqad ta'lamu anni Rasulullah wala a'sihi walan yudayyi'anillah. Kamu tahu aku adalah Rasulullah, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Iya. Maka Umar pun kemudian terdiam dan mendatangi Abu Bakar seakan-akan beliau belum puas. Menanyakan kepada Abu Bakar persis yang ia tanyakan kepada Nabi SAW. Abu Bakar pun menjawab persis dengan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Abu Bakar hanya berpesan kepada Umar, tugas kita hanya mengikuti Nabi SAW. Kalau Nabi SAW memutuskan hal tersebut, maka itu adalah hal yang terbaik. Yakinlah itu hal yang paling benar, keputusan yang paling tepat yang diambil oleh Nabi SAW. Kita hanya harus mengikuti saja, selesai, titik. Tidak perlu protes. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika." Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kepadamu. Kami akan memberikan pembebasan, pembukaan kepadamu. Fatham mubina, pembebasan yang begitu jelas, yang begitu terang, yang begitu nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untukmu. Maka kemudian Umar pun tenang dan menyetujui perjanjian tersebut. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih hewan yang telah mereka siapkan. Akan tetapi kaum muslimin menunjukkan kesedihan mereka yang begitu mendalam karena mereka tidak dapat melangsungkan ibadah umrah mereka. Mereka pun sedih, sehingga dari mereka tidak ada satupun yang melaksanakan perintah Nabi SAW. Nabi SAW kemudian masuk ke tenda beliau. Nabi SAW menceritakan kepada istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang pada saat itu menemani safar Nabi SAW. Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah SAW, engkau tidak perlu mengatakan apapun, udah cukup diam, keluarlah dari tenda, sembelihlah hewan sembelihanmu, dan panggil orang yang mau mencukurmu, perintahkanlah ia untuk mengudul kepalamu, titik, selesai. Jangan ucapkan apapun. Maka Nabi SAW kemudian keluar dari tenda, beliau sembelih hewan sembelihan beliau menyembelih onta, kemudian beliau panggil tukang cukur, beliau perintahkan untuk menggundul kepala beliau, dan beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian kaum muslimin berbondong-bondong, mereka menyembelih hewan mereka masing-masing, dan mereka menggundul kepala mereka, sebagian mencukur rambut mereka, tanpa Nabi SAW mengatakan apapun. Mereka segera mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga kemudian Nabi SAW mendoakan mereka. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Salah seorang sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah walil muqassirin. Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Rasulullah walil muqassirin.
Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Rasulullah, walil muqassirin. Walil muqassirin. Nabi SAW mendoakan 3 kali untuk orang yang menggundul rambut mereka, menggundul kepala mereka, dan Nabi SAW mendoakan sekali untuk orang yang mencukur rambut mereka. Dan setelah itu Nabi SAW hendak kembali pulang ke Madinah dengan kaum muslimin, meskipun mereka dalam keadaan sedih karena mereka tidak dapat menyempurnakan ibadah mereka pada tahun tersebut. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Di tengah kejadian tersebut datanglah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Jandal, yang mana ia merupakan anak dari Suhail bin Amr yang diutus oleh orang-orang kufar Quraisy untuk melakukan perjanjian. Maka Abu Jandal memohon kepada Nabi SAW agar tidak melepaskan ia, mengembalikan ia kepada orang-orang kufar Quraisy, karena ia akan disiksa. Maka Suhail bin Amr mengingatkan kepada Nabi SAW dengan perjanjian tersebut dan mengatakan kepada Nabi SAW, Muhammad, ini kali pertama aku memintamu untuk menepati janji yang telah kita lakukan. Maka Abu Jandal pun diberikan nasihat oleh Nabi SAW dengan mengatakan, isbir wahtasib, kamu bersabarlah dan carilah pahala, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Umar mengatakan kepada Abu Jandal, tenang Abu Jandal, kalau mereka menyiksamu, darah mereka halal, kamu boleh membunuh mereka, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahibati fillah azza wa iyyakum, perjanjian tersebut yang telah disepakati oleh Nabi SAW dan Suhail bin Amr kemudian dituliskan dalam sebuah kertas, dalam selembar kertas. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian tersebut, dan Ali hendak menulis Bismillahirrahmanirrahim. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, Ammar Rahman fala nadri, kita tidak tahu nama Ar-Rahman, tulis saja Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, selesai. Karena mereka meyakini nama Allah, akan tetapi mereka mengingkari nama Ar-Rahman, orang-orang kufar Quraisy. Kemudian Nabi perintahkan, uktub ya Ali, hadza ma salaha bihi Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ini perjanjian yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Suhail mengatakan, kalau kami meyakini kamu Rasulullah, kami tidak akan menahanmu untuk melanjutkan perjalanan ibadahmu ke Masjidil Haram. Kami juga tidak akan memerangimu. Cukup tulis min Muhammad ibn Abdillah, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni, sungguh demi Allah aku adalah utusan Allah meskipun kalian mengingkariku. Dan Nabi SAW memerintahkan Ali untuk menghapus tulisan Rasulullah, akan tetapi Ali enggan untuk menghapusnya, sehingga Nabi SAW menghapus sendiri kalimat tersebut, kalimat Rasulullah. Dan tertulislah perjanjian tersebut dalam selembar kertas. Kemudian Nabi SAW setelahnya pulang ke Madinah. Ahibati fillah azza wa iyyakum, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Hudaybiyah tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah ahamiyatu salatil jamaah, pentingnya salat secara berjamaah. Lihatlah, saat terjadi peristiwa Hudaybiyah, di mana Nabi SAW sedang melaksanakan salat,
dan mereka sudah diintai oleh pasukan orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan mereka, pasukannya, untuk sholat sendiri-sendiri di tenda masing-masing, di camp masing-masing. Tidak. Nabi SAW tetap memerintahkan mereka untuk sholat secara berjamaah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keadaan perang, dalam keadaan takut pun, Nabi SAW masih memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin untuk sholat secara berjamaah, terlebih kita saat ini yang sedang dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang. Kemudian faedah yang lainnya adalah pentingnya untuk bertabayyun. Kembali Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah perkara. Nabi SAW terlebih dahulu mengutus seorang Busr untuk mencari kabar tentang musuh-musuh Allah, tentang orang-orang kufar Quraisy. Dan ketika terdengar kabar terbunuhnya Utsman, Nabi SAW tidak serta-merta kemudian memutuskan untuk berperang sebelum Nabi SAW bertabayyun terlebih dahulu. Dan jangan sampai pasukan kaum muslimin terpengaruh terhadap kabar buruk yang terdengar di kalangan kaum muslimin, gosip-gosip yang sampai di telinga-telinga kaum muslimin. Dan di dalam Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk optimisme, bertafaul. Lihatlah ketika datang seorang Suhail bin Amr, Nabi SAW mengatakan, sahula amrukum, perkara kalian akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ada pada bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Sehingga kalau dalam mengerjakan sesuatu kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadzubillah, Allah akan mentakdirkan kepada kita keburukan seperti yang kita sangkakan kepada Allah. Akan tetapi ketika kita bertafaul, ketika kita optimis, kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita takdir baik sesuai apa yang kita harapkan. Dan pelajaran penting dari peristiwa yang terjadi pada Hudaybiyah adalah ahammiyatu ittihamil aqli amaman nususis syar'iyyah. Pentingnya kita untuk tidak mengedepankan akal kita ketika bertentangan dengan an-nusus syar'iyyah, nas syar'i, dalil-dalil syar'i, baik itu berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Ketika kita menemui sebuah perkara yang mana menurut akal kita itu merupakan keburukan, akan tetapi itu sesuai dengan dalil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan maupun hadis yang Nabi SAW sabdakan, maka kita tidak boleh mengedepankan akal kita dan kita meninggalkan dalil-dalil tersebut. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW memutuskan perjanjian damai tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak protes seperti yang dilakukan Umar. Abu Bakar meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh Nabi SAW adalah keputusan yang terbaik, dan Umar radhiyallahu anhu mengakui kesalahan beliau ketika beliau mengajukan protes kepada Nabi SAW dan Abu Bakar, sehingga Umar kemudian mengatakan, setelah hari tersebut aku senantiasa sholat, bersedekah, aku senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan
yang aku harapkan dapat menghapus kesalahan yang pernah aku lakukan pada saat peristiwa Hudaybiyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ahibati fil azza wa iyyakum, secara sekilas kalau kita lihat poin-poin dari perjanjian Hudaybiyah, terkadang kita menilai itu merupakan kemunduran bagi kaum muslimin, keburukan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin tidak mendapatkan untung, justru mereka merugi dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Akan tetapi apabila kita melihat apa yang terjadi di kemudian hari, kita akan mendapati bahwa benarlah Nabi SAW telah melakukan perjanjian damai. Lihatlah, dari perjanjian Hudaybiyah tersebut ada beberapa hasil yang mana merupakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Yang pertama, dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, kewibawaan orang-orang Quraisy hilang. Orang-orang kufar Quraisy tidak lagi disegani di tengah kabilah di Jaziratul Arab. Karena apa? Poin perjanjian yang mengatakan bahwa kabilah manapun yang hendak bersekutu dengan kaum muslimin tidak boleh dihalangi. Kabilah manapun yang hendak bersekutu dengan kufar Quraisy tidak boleh dihalangi. Artinya orang-orang kufar Quraisy akan membiarkan kabilah manapun yang hendak bergabung bersama dengan pasukan Nabi SAW untuk bergabung dengan Nabi SAW. Dan orang-orang kufar Quraisy seakan-akan sudah mengakui kekuatan kaum muslimin. Siapapun dari kabilah yang ingin bergabung dengan kaum muslimin, tidak boleh ada satupun yang menghalangi mereka. Yang mana pada awal cerita, mereka orang-orang kufar Quraisy senantiasa menekan pasukan kaum muslimin, senantiasa menyiksa Nabi SAW dan sahabatnya. Ketika mereka hijrah ke Madinah pun, orang-orang kufar Quraisy mengatakan, kami tidak akan membiarkan Muhammad dan para sahabatnya hidup tenang sampai kami menghabisi mereka semua. Akan tetapi sekarang lihat, mereka justru mengakui eksistensi kaum muslimin. Mereka membiarkan kaum muslimin dan membiarkan siapapun yang akan bersekutu dengan kaum muslimin. Dan lihatlah, saat peristiwa Hudaybiyah, pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya 1.400 atau 1.500 orang. Tapi lihat, nanti saat Fathu Makkah, tidak lama setelah itu, pasukan kaum muslimin mereka berjumlah tidak kurang dari 10.000 orang. Nanti insya Allah akan kita bahas saat Fathu Makkah. Tidak lama, hanya sekitar 2 tahun setelah itu, pasukan kaum muslimin jumlah mereka sudah 9 kali lipat. Berapa ya? 9 kali lipat. 1.500 jadi 10.000. Hampir 10 kali lipat. Atau 9 kali lipat, kurang lebih. Bayangkan. Kemudian isi perjanjian yang mengatakan bahwa kita menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Ini menandakan orang-orang kufar Quraisy sudah takut untuk berperang melawan kaum muslimin. Dan kaum muslimin mereka dapat beristirahat dari orang-orang kufar Quraisy dan mereka bisa memfokuskan dakwah kepada kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka bisa memfokuskan penyebar luasan Islam di daerah-daerah lain selain dari Mekah, selain dari kabilah orang-orang kufar Quraisy. Adapun poin perjanjian yang mengatakan bahwa orang-orang muslimin yang berada di Mekah tidak boleh diambil pulang ke Madinah. Sebaliknya orang-orang muslimin yang berada di Madinah mereka harus diserahkan kepada kaum muslimin, diserahkan kepada orang-orang kufar Quraisy di Mekah. Di antara hikmahnya adalah orang-orang muslimin yang masih di Mekah, mereka bisa mengajak orang-orang lain yang masih kafir di Mekah untuk kemudian masuk Islam.
yang di Madinah, mereka pulang ke Mekah. Kalau mereka pulang ke Mekah, mereka bisa mendakwahkan Islam ini ke saudara-saudara, kepada kerabat-kerabat mereka di Mekah. Dan kalau mereka tidak pulang, mereka bisa menyebarkan Islam ini kepada yang lainnya di luar Mekah pun bisa. Dan benar terjadi setelah itu. Ada seorang yang bernama Abu Basir. Ia memiliki kerabat di Mekah dan ia berhijrah terpaksa tanpa seizin walinya ke Madinah. Maka orang-orang Quraisy mengirimkan 2 orang untuk menjemput Abu Basir. Abu Basir pun memelas kepada Nabi SAW mengharapkan agar Nabi tidak melepaskan Abu Basir. Akan tetapi Nabi SAW sudah melakukan perjanjian dan Nabi SAW menyerahkan Abu Basir kepada mereka berdua. Ketika mereka sampai di Dzulhulaifah, Abu Basir berhasil membunuh salah seorang dari mereka berdua. Karena darah orang kafir harbi halal untuk diperangi, untuk dibunuh. Dan Abu Basir berhasil kabur di sebuah tempat yang disebut Saiful Bahar. Untuk kemudian Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr, pun berhasil kabur dari Makkah, berjumpa kemudian di Saiful Bahar dengan Abu Basir. Dan orang-orang yang terzalimi di Makkah, sebagian dari mereka berhasil kabur dari Makkah karena mereka tahu kalau mereka pulang ke Madinah mereka akan diambil secara paksa. Mereka pun tidak berangkat ke Madinah, akan tetapi mereka menuju Saiful Bahar untuk bergabung bersama dengan Abu Jandal. Dan kemudian kafilah-kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke negeri Syam melewati Saiful Bahar, mereka akan takut dengan pasukan Abu Basir dan Abu Jandal. Mereka pun orang-orang kufar Quraisy yang kemudian meminta kepada Nabi SAW untuk mengembalikan Abu Basir, Abu Jandal dan pasukannya kembali ke Madinah. Mereka sendiri orang-orang kufar Quraisy yang kemudian meminta kepada Nabi SAW untuk agar mereka kembali ke Madinah. Lihatlah betapa Nabi SAW memikirkan jangka panjang akibat dari perjanjian Hudaybiyah tersebut, yang mana di mata sebagian dari kaum muslimin itu merupakan sebuah keburukan, sebuah kemunduran dari kaum muslimin, akan tetapi nampak di kemudian hari ternyata itu merupakan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fatham mubina. Dan seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lainnya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ternyata janji Allah Subhanahu wa taala bukan pada saat Hudaybiyah, akan tetapi pada saat Fathu Makkah nanti, di mana pasukan kaum muslimin akan masuk ke Masjidil Haram dengan rasa aman, tidak takut apapun, dan mereka bisa menyempurnakan manasik mereka. Masih banyak lagi faedah-faedah yang dapat kita ambil dari perjanjian atau peristiwa Hudaybiyah ini. Saking banyaknya faedah, sampai-sampai Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau mengumpulkan faedah-faedah dari peristiwa Hudaybiyah ini. Beliau mengumpulkan sampai 139 faedah. Begitu banyak faedah yang dapat diambil dari peristiwa Hudaybiyah. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan faedah terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah ahammiyatul qudwah wal uswah fil khair. Begitu pentingnya suri tauladan yang baik. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih binatang sembelihan mereka dan mencukur atau menggundul kepala mereka, satu pun dari kaum muslimin tidak ada yang
menjalankan perintah tersebut karena mereka masih sedih, tidak dapat melanjutkan ibadah umrah mereka. Akan tetapi lihatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dari tenda beliau dan beliau hanya melakukan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya kemudian menyembelih sendiri binatang sembelihan tersebut, onta beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seseorang untuk menggundul kepala beliau. Seketika itu pula kaum muslimin kemudian mengikuti jejak beliau. Dan begitulah seharusnya seorang ayah memberikan contoh yang baik kepada putra-putrinya. Begitu pula seorang ibu memberikan contoh yang baik kepada putra-putrinya. Begitulah seharusnya seorang senior, seorang kakak memberikan contoh yang baik kepada adiknya, kepada juniornya. Kita harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada orang lain ketika kita hendak mengajarkan kepada orang lain sebuah kebaikan. Jangan sampai kita mengajak orang untuk sholat, tapi kitanya tidak sholat. Kita mengajak orang untuk mengaji, kitanya tidak ngaji. Kita ingin putra putri kita menjadi putra putri yang saleh, yang salehah. Kitanya tidak mau memberikan contoh sebagai orang tua yang saleh, orang tua yang salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil pelajaran yang baik dari peristiwa Hudaybiyah ini dan menerapkan pelajaran tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.